Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D, Pengertian Sistem Informasi. Pada video kali ini kami akan membuat video tutorial terkait penggunaan ACL untuk menganalisis revenue cycle. Nah, yang pertama kita membuka dulu data AR-nya dulu, kemudian kita melakukan analisis. Yang pertama untuk menghitung ada berapa sih total records yang ada di AR ini. Kita klik analyze. Nah, jadi terdapat 772 records yang ada di data AR ini. Kemudian kita melihat total amount di transaction-nya ini. Kita analyze. Nah, untuk total amount yang ada di AR-nya ini yaitu sekitar 468.880 dolar. Kemudian kita melakukan analisis menggunakan profile comment untuk melihat statistik baik dari total value, kemudian absolute value, kemudian minimum dan juga maksimum data yang ada di AR tadi. Oke, setelah kita melakukan profil terhadap table AR, kita dapat melakukan stratify di table AR tadi. Maka akan muncul analisis yang tadi telah kita hasilnya dari stratify yang kita lakukan pada baris ketiga dan baris ke-8 umumnya transaksi terjadi di baris ini. Nah, auditor mungkin bisa menyelidiki transaksi di luar baris ketiga dan baris ke-8 terkait dengan jenis transaksinya apakah valid atau tidak. Nah, kemudian saya akan mencoba menjelaskan nomor 2A. Untuk yang pertama, kita harus membuka tabel account receivable terlebih dahulu. Setelah itu, kita diminta untuk menstratifikasi data pada kolom transaction amount. Transaksi ini merupakan proses pengelompokan data ke beberapa lapisan atau strata berdasarkan nilai tertentu. Selain itu, kita juga diminta untuk menggunakan expression builder untuk membuat filter yang membatasi strata hanya pada sales invoice transaction. Maka yang pertama, kita klik transaction amount, kemudian kita klik analyze, lalu kita pilih stratify. Setelah itu, kita masukkan nilai minimum value yaitu 6,66, kemudian nilai maksimum 5.549,19. Di bagian ini kita tuliskan tipe sama dengan petik 2, in, lalu kita tutup dengan petik 2. Kemudian kita klik OK. Dalam hal ini, sebagian besar transaksi berada di area kiri grafik yang menandakan bahwa transaksi tersebut paling umum terjadi. Sedangkan pada sisi sebelah kanan merupakan transaksi yang kurang umum terjadi. Dari tabel tersebut, hanya terdapat 3 outlier yang berada pada interval ke-8 dan ke-10. Oleh karena itu, auditor perlu memeriksa transaksi yang jumlahnya di atas 3.886,44. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adalah penjualan nyata dan bukan transaksi fiktif yang mungkin dibuat untuk manipulasi laporan keuangan. Lalu, auditor juga perlu melihat tanggal transaksi penjualan. Jika mendekati akhir tahun, maka perusahaan dapat melakukan transaksi penjualan tersebut agar dapat memenuhi target penjualan pada tahun tersebut. Sekian. Baik, selamat malam Pak Gunggu. Di sini saya Rengga Noviano atas NIU 477191 ingin jelaskan terkait bagian pertanyaan kelompok presentasi ini pertanyaan nomor 2B. Yani kita di sini akan menstratifikasi data terkait tabel amount terkait uh, data credit notes memo transaction only. Nah, di sini kita sudah membuka terkait sampel projectnya ya di ACL ini. AR account atau account receivable atau di sini piutang. Nah, di sini kita akan menstratifikasi data transfernya saja untuk di stratifikasi di credit note memo only saja. Baik, di sini kita sudah blok transfernya, kemudian kita analyze and then stratify. Nah, di sini kita certify-nya on amount ya, sudah, dan
If-nya kita type, kita harus build the expression karena dia di sini perintahnya credit number, credit number only. Oke, kita verify dulu apakah expression ini valid atau tidak. Oke, valid ya, berarti kita bisa jalankan atas ekspresi ini. Oke, nah, oke. Selanjutnya, karena sebenarnya kita mau ngetes ini tuh minimum sama maksimum data di Transmoon itu berapa, berarti kita coba-coba dulu ya. Misalkan kalau minimumnya itu minus sejuta berapa gitu ya, karena kita ingin tahu sebenarnya minimum sama maksimum ini berapa. Sebenarnya kita bisa tahu, kita scroll data ini tuh minimum sama maksimumnya berapa, cuma di sini saya ingin lihat aja nanti kalau misalnya ada di stratifikasi kelihatan minimum sama maksimum sebenarnya itu berapa, karena capek kalau harus naik satu-satu. Oke, baik. Nah, di sini terlihat ya bahwasannya minimum minimum data sebenarnya itu adalah minus 663,54, sedangkan maksimumnya itu 0,00. Maka dari itu eh, kita coba persempitkan lagi stratifikasinya, stratify-nya. Karena kalau misalkan kita stratify-nya tadi masih nyoba yang tadi, data minimum sama maksimum itu terlalu jauh, nah itu hasilnya kayak gini. Kayak apa, banyak data yang outlier, atau istilahnya tuh nggak termasuk dalam jangkauan intervalnya. Nah, di sini kan terlihat nih bahwasannya data banyak ada di 98,15% sama 1,85% di sini ya. Berarti data tuh banyak di yang ini, sekitar 20 juta gitu-gitu ya. Berarti kita sempitkan lagi stratifikasinya menjadi minimumnya itu minus 603,54, begitu pun maksimum juga 0,00, agar stratifikasinya itu make sense, agar kita dapat melihat data outlier itu mana aja yang bisa dapat auditor selidiki, karena itu melenceng dari yang normalnya gitu. Coba kita kembali dan kita analyze, stratify, oke, 603,54 ya tadi. 603,54, maksimumnya 0,00. If-nya belum, sorry. If-nya type credit, no. And then verify, is it valid? Yes. Okay, and then, okay. Nah, di sini terlihat ya bahwa saya data itu yang agak melenceng tuh di mulai interval ke 1 nih yang 0,93% sampai yang 9,26, ya 9,26% sebenarnya masih banyak sih sampai yang ini. Nah, interval pertama yang saya blok biru sampai interval ke 7. Jadi tuh dari interval 1 sampai 7 itu tuh datanya jarang, karena kayak percent of count-nya atau persentase persentase jumlah trans amount atau data credit note yang berada di kisaran angka dari minus 600,54 hingga eh, minus 199,07 ini tuh jarang banget gitu loh, di bawah 3,7% semua. Sementara untuk interval di apa data yang saya blok ini, yang ini itu banyak datanya. Ya, ini 9,2%, 5%, dan 57,41%. Sehingganya di sini auditor tuh perlu memiliki nih untuk interval ke 1 hingga ke 7 ya. Bahwasanya apa yang terjadi sebenarnya di sana, mengapa datanya tuh kok outlier atau jarang muncul begitu. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan saya Rafika Hidarafa. Di sini saya akan melakukan exercise untuk nomor 2B dan juga 2C dan juga 2D. Pertama, kita langsung saja ke nomor 2C tentang payment transaction only. Di sini kita ketik sample project, lalu ke AR, lalu trans amount. Di trans amount ini kita klik analyze, lalu stratify. Di if-nya kita ganti expression-nya menjadi type dengan PM. Oke, lalu kita verify untuk
Selanjutnya kita klik di minimumnya menjadi minus 3,582,98 dan di maksimumnya ada 5,9,97. Klik OK. Nah, ini kita sudah mendapatkan datanya dan kalau dilihat grafiknya seperti ini. Di sini ini menunjukkan kalau pada transaksi interval pertama itu sangat tinggi dibandingkan dengan interval lainnya. Kenapa? Auditor ini mungkin harus memeriksa kenapa hal ini bisa terjadi. Bisa saja dia itu memiliki janjian khusus dengan klien yang dekat dengan mereka untuk melakukan transaksi demi memenuhi target penjualan mereka di tahun tersebut. Dan mungkin saja si pelanggan ini bisa melakukan refund atau retur di tahun sebelumnya gitu, agar si penjualan ini terpenuhi. Oleh karena itu, auditor harus untuk mempertimbangkan hal tersebut. Lalu kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu yang D, tentang transfer and write-off. Nah, ini sama saja kayak yang tadi, tinggal klik analyze, lalu ratify. Nah, di if-nya ini kita ganti menjadi type sama dengan PR, lalu verify, dan di minimum records kita ketik dengan minus 1298,43 dan in the minimum the maximum is 66,6. Oke. Nah, ini kita sudah lihat grafiknya dan untuk grafiknya di sini kita bisa melihat bahwa jumlah regular transaksi transfer ini sebenarnya harus negatif. Oleh karena itu, di transaksi ini yang tidak valid, interval terakhir ini perlu diselidiki karena nilainya tidak negatif. Perusahaan mungkin lupa mencatat jumlah yang tidak tertagih tersebut sebagai suatu kesalahan atau karena niatnya untuk membuat laporan keuangan ini menjadi terlihat lebih bagus. Oleh karena itu, auditor perlu untuk mempertimbangkan hal ini lebih lanjut. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3, yaitu open the AR file and use the expression builder to create and filter the screens for invalid transaction types, print the result and comment. Jadi kita akan mencari tahu invalid transaction, di mana sebenarnya soal kalau misalnya tipe transaksi IN itu harusnya positif, sehingga yang invalid itu pasti yang lebih kecil sama dengan 0 atau yang negatif. Sedangkan PM, CN, TR itu seharusnya negatif. Berarti yang invalid itu adalah kalau mereka menunjukkan hasil yang negatif. Oleh karena itu bisa kita masukkan ke rumusnya dengan cara type sama dengan IN, N amount-nya itu lebih kecil dari 0, or kita copy lagi, kita ganti tipe transaksinya menjadi PM, lalu kita ganti ini menjadi lebih besar sama dengan 0, lalu or lagi, lalu kita copy lagi, kita ganti type-nya menjadi CN, terus or, terus copy lagi, dan TR. Lalu kita verify kalau benar berarti sudah. Oke, lalu ini ada sekitar 23 records dari transaksi yang invalid. Lalu kita bisa ngeprintnya dengan cara print the invalid transaction.
Lalu kita bisa buka di file, yaitu ini. Dan kita bisa analisis bahwa kebanyakan invalid transaction itu berasal dari transaksi tipe PM yang mungkin dapat diinvestasikan lebih lanjut. Melanjutkan dari teman-teman, saya mendapatkan nomor 4 using the relation feature, create a view from data in the photo account receivable and customer files that shows customer details. Dengan cara kita pilih relatables dengan menghubungkan customer, tiga number, klik finish. Lalu kita lihat untuk detailsnya itu name dan juga street. Maka di bagian sini kita tolong untuk semua dress something. Lalu klik OK, maka akan muncul. Nah, langsung kita filter ya dengan formula seperti ini. Maka muncul sebesar, nah ini 20 dari 770. Nah, hal ini interpretasinya itu dengan menggunakan comment relation, kita dapat mengetahui 20 transaksi yang merupakan pembayaran dari konsumen itu bernilai positif, yang seharusnya itu bernilai negatif karena pembayaran piutang oleh konsumen itu mengurangi jumlah utang. Terlihat dari 20 transaksi ini, transaksi terbanyak dengan nilai pembayaran positif oleh Faction Natural Resources sebanyak 8 transaksi, lalu juga diikuti oleh Second Power Corp dan University Electronics sebanyak 5 transaksi. Nah, hal ini merupakan transaksi yang bersifat abnormal dan tidak wajar, sehingga auditor itu perlu meminta keterangan lebih lanjut pada klien. Kita juga bisa menggunakan classify, melihat seperti ini. Terima kasih. Untuk nomor 5, jadi kita diminta untuk menggunakan join feature, terus create a view from data in both the AR and customer files that show customer details, yaitu name and address. Nah, di sini kan belum ada name sama address-nya, jadi kita join table dulu. Terus untuk primary case-nya, kita pilih yang number. Terus secondary case-nya, kita juga pilih yang number. Terus kita di sini pilih yang primary fields, pilih trans type. Kemudian sama amount type, type sama amount. Kemudian untuk yang di secondary fields, itu kita pilih yang address sama yang name. Karena dimintanya adalah customer details-nya adalah name and address. Terus kita masukin aja output tabelnya, nama barunya apa, misal AR_join. Kita klik OK. Karena saya tadi udah membuat, maka kita langsung ke tabel barunya. Ini dia. Nah, kemudian kita masukkan filternya. Filternya yaitu type sama dengan PM and amount lebih dari sama dengan 0. Ini untuk melihat payment transaction yang ada abnormal amount values-nya. Kita verify. Oke. Kemudian kita klik analyze, count records. Oke. Nah, jadi dari penggunaan fitur join ini, kita dapat melihat dari tabel bahwa ada 20 transaksi yang invalid, dan pelanggan yang membayar paling besar itu adalah dari Dynamics Industry ini, itu 539.